Pada tahun 1939, dunia meledak. Bukan secara harfiah, tapi secara politik, militer, dan secara moral. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman benar-benar terpuruk. Ekonomi hancur, pengangguran itu ada di mana-mana dan itu bikin rakyat menjadi frustasi. Setelahnya muncullah Adolf Hitler. Dengan orasinya yang membakar, dia menjanjikan sebuah kebangkitan. Tapi di balik janji ini, dia membawa yang namanya fasisme, rasisme, dan kebencian. Mulai dari sini, Perang Dunia Kedua dimulai. Ini menjadi perang dengan kombinasi yang berbahaya karena di situ ada ambisi kekuasaan, balas dendam, dan ideologi yang begitu ekstrim. Tahun 1939, Hitler melakukan invasi ke Polandia. Akibatnya, negara lain tuh ikut terseret termasuk Inggris dan juga Prancis yang langsung menyatakan bahwa itu perang. Kini, dunia tuh kembali membuat geng baru di dunia yang kita kenal sebagai Blok Sekutu dan juga Blok Poros. Dalam 6 tahun, lebih dari 70 juta nyawa hilang. Tapi di balik angka-angka itu, ada kisah-kisah yang kayaknya lu mesti denger. Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Tahun 1944, seorang kolonel Jerman, Klaus von Stauffenberg, berdiri di markas militer Nazi dengan sebuah tas yang berisikan bom. Dia bukan mata-mata, bukan juga agen sekutu. Dia tuh justru menjadi salah satu perwira kepercayaan Hitler. Tapi dia juga sadar, ternyata Hitler tuh harus diberhentikan. Dia seorang veteran perang. Dia kehilangan satu mata dan tangan, tapi tetap berdiri gagah. Tapi yang lebih besar dari fisiknya adalah sebuah keberanian. Dia nggak lagi percaya sama Hitler. Dia tahu kalau Hitler terus berkuasa, Jerman akan makin kacau dan hancur. Maka lahirlah sebuah operasi namanya Operasi Valkyrie. Kisah ini dimulai ketika Stauffenberg berdiri di markas militer Nazi dengan sebuah tas yang diberisikan bom. Stauffenberg ini berencana tuh untuk membunuh Hitler di ruang rapatnya sendiri. Ketika bom berhasil diselundupkan, bom pun itu terus meledak. Namun, walau berhasil meledak, tapi bom tersebut tidak berhasil membunuh si Hitler tersebut. Meja kayu yang tebal berhasil menyelamatkan sang diktator. Atas kejadian tersebut, Stauffenberg ditangkap di malam itu juga dan dia langsung dieksekusi. Sementara peluru dan bom itu berterbangan. Ada perang lain yang gak kelihatan. Di Inggris, Alan Turing seorang matematikawan yang cukup jenius, memimpin tim kecil di Bletchley Park. Misi mereka adalah mecahin kode rahasia Nazi yang dikirim lewat mesin Enigma. Enigma itu ibarat sandi yang super canggih. Setiap hari mereka berubah. Kalau lu nggak bisa baca, strategi Jerman seterusnya akan menjadi sebuah misteri. Tapi Alan Turing dan timnya, mereka berhasil menyadap pesan-pesan rahasia dari Jerman. Dan dari keberhasilan tersebut, mereka menciptakan sebuah mesin pemecah kode pertama yang dimana ini menjadi cikal bakal munculnya komputer modern. Dan dari sana, sekutu bisa selangkah lebih maju dalam perang tersebut. Sekutu mereka bisa menghindar serangan dan ya mereka bisa memenangkan pertempuran besar tersebut. Tanpa Turing, mungkin perang akan berlangsung lebih lama. Mereka nggak bawa senjata, tapi mereka berhasil menyelamatkan jutaan nyawa. Ini tuh menjadi sebuah bukti di perang sekalipun, kekuatan terbesar bisa jadi bukan otot, tapi adalah otak. Lu pikir yang bertempur di perang ini cuma laki-laki? Lu salah besar. Di balik layar, bahkan di medan perang sekalipun, banyak perempuan yang menjadi pahlawan. Nancy Wake, mata-mata dari Prancis yang dijuluki White Mouse karena licinnya. Dia selundupkan senjata, sabotase jalur Nazi, dan juga menjadi target nomor 1 Gestapo. Lalu ada yang bernama Night Witches, pasukan pilot wanita dari Soviet yang terbang malam-malam dengan pesawat kayu, lalu ngebom pasukan Jerman dari udara. Mereka tuh nggak punya radar, mereka cuma pakai bintang buat navigasi. Tapi mereka bikin Nazi nggak bisa tidur nyenyak. Dan di pabrik-pabrik, perempuan ambil alih pekerjaan laki-laki. Mereka jadi teknisi, pengemudi truk, bahkan sebuah agen rahasia. Mereka buktikan bahwa keberanian itu nggak cuma modal kenal gender saja.
6 Agustus 1945, tepat di jam 8.15 pagi yang begitu tenang menyelimuti Hiroshima. Anak-anak mereka bersiap ke sekolah dan para pekerja mereka memulai rutinitas mereka. Tapi nggak ada yang nyangka hari itu menjadi hari akhir segalanya. Ketika satu pesawat muncul dan menjatuhkan bom bernama Little Boy, dalam hitungan detik ledakan dahsyat menghanguskan Hiroshima. Suhu di titik nol mencapai lebih dari 4.000 derajat Celcius, cukup untuk memusnahkan tubuh manusia dalam sekejap. Lebih dari 140.000 orang mereka tewas, dan kebanyakan itu warga sipil. Korban-korban tidak ditemukan karena jasadnya lenyap. Yang selamat pun mereka mengalami luka-luka bakar, kanker, dan trauma seumur hidup. Tapi yang mengerikan, ini belum selesai. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Namanya adalah Fat Man. Target awalnya adalah kota Kokura, tapi karena tertutup awan, pesawat beralih ke Nagasaki. Sekitar 74.000 jiwa melayang. Rumah-rumah rata dengan tanah, gereja, rumah sakit, dan juga sekolah ikut pun musnah. Amerika berdalih, ini adalah satu-satunya cara untuk memaksa Jepang menyerah agar perang segera berakhir dan menghindari lebih banyak korban jiwa jika invasi darat dilakukan. Tapi pertanyaan moralnya masih menggema sampai hari ini. Apakah harus dengan cara itu? Apakah jutaan nyawa harus dibayar dengan 2 ledakan? Jepang akhirnya menyerah pada 15 Agustus tahun 1945. Dunia lega, tapi juga trauma. Karena untuk pertama kalinya umat manusia sadar kita telah menciptakan senjata yang bisa mengakhiri peradaban hanya dengan satu tombol. Perang Dunia akhirnya benar-benar berakhir pada 2 September 1945 ketika Jepang secara resmi menandatangani dokumen penyerahan di atas kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Sebelumnya blok poros telah tumbang satu persatu. Italia pun menyerah lebih dulu pada 1943. Lalu Jerman runtuh setelah Berlin direbut dan Hitler bunuh diri pada April 1945. Dalam 6 tahun, lebih dari 70 juta nyawa melayang. Kota-kota hancur, keluarga tercerai-berai, dunia porak-poranda. Tapi di tengah reruntuhan, ada pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dan tidak bisa kita lupakan. Orang-orang seperti Stauffenberg yang berani melawan dari dalam, lalu juga Alan Turing yang menyelamatkan dunia lewat angka, lalu juga perempuan-perempuan yang melangkah ke garis terdepan, dan warga sipil yang menjadi korban tapi tetap bangkit untuk membangun kembali. Kisah mereka harus kita tanam dan kita jadikan sebuah pelajaran untuk membangun moral dalam diri kita masing-masing. Kita mungkin gak di medan perang, tapi kita tetap punya pertempuran melawan kebodohan, intoleransi, manipulasi, dan juga ketidakadilan. Kita bisa memilih diam atau kita bisa memilih jadi bagian dari solusi. Karena sejarah bukan untuk ditakuti tapi untuk dipelajari.